Nah, ini Bapak Ibu, saya mohon dipastikan semua sudah membuka Google Form, jadi langsung diisi. Oke, Google Form-nya dibuka dulu di masing-masing. Jadi ini tidak, nanti saya nggak mau ada pertanyaan ulang ya. Jadi harus sambil diisi, ini ada registrasi ulang, registrasi Unila, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama langsung diisi nomor peserta atau nomor UKG. Jangan ada guruku ya. Ngerti kan ya? Silakan diisi, jangan ada guruku. Misal ini kayak semalam ini ada guruku itu jangan diisi, hanya nomor aja. Tes. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Di question pertama itu ada nomor peserta. Langsung diisi nomor UKG. Jadi saya ingin Bapak Ibu tidak pakai HP karena langsung ngisi. Kalau Zoom Ibu pakai HP terus ngisinya gimana? Nanti terlambat nanya-nanya, nah itu akan menghabiskan waktu Bapak Ibu sendiri. Oke, nomor peserta ini adalah nomor UKG. Link Google Form-nya mana Pak? Ada di grup. Silakan dibuka. Jadi jangan nanya berulang ya. Nah, nomor peserta itu hanya nomornya saja. Gurukunya jangan diisi. Nanti kalau masih ada yang isi guruku, ya kebangetan ya, karena nggak memperhatikan. Kemudian masuk surai Mas ini sambil dipantau. Ya, ini pakai tes. Ya, kemudian ini ada NIK KTP. Jangan nanya lagi NIK siapa. Ini NIK KTP Bapak Ibu masing-masing. Isi yang benar. Kalau coba, coba kalau Mas Edi coba nyampein. Baik, Bapak Ibu, di sini ya, oke. Saya lanjutkan sedikit karena itu tadi terganggu. Baik, yang selanjutnya itu ada NIK KTP. Nah, NIK KTP ini NIK KTP Bapak Ibu jangan salah, dipastikan benar, dicek sekali lagi setelah diketik, dicek lagi. Tuh, jangan cuman dicek sekali, berkali-kali. Tuh ya, karena ini menyangkut data Bapak Ibu. Kalau data NIK saja sudah salah, nanti tidak akan sinkron datanya ya. Itu langsung diisikan. Oke, yang selanjutnya nama peserta. Oke, diperhatikan untuk nama peserta. Oke, itu ada deskripsi tulis nama tanpa gelar akademik dan tanpa tanda baca. Jadi di situ diisi namanya saja, tidak perlu pakai haji, tidak perlu pakai doktor atau gelar SPD, MPD, GR, tidak perlu ya. Jadi tulis nama Edi Hardi, tidak perlu tanda titik. Jadi kalau ada contohnya Muhammad Iqbal gitu ya, itu tidak perlu ditulis M titik Iqbal. Jadi langsung M Iqbal, M spasi Iqbal. Begitupun juga untuk singkatan di belakang, tidak perlu ditulis Yuni Septiana, Yuni S titik, tidak perlu, langsung Yuni S kalau mau disingkat gitu ya. Tidak perlu pakai tanda titik atau tanda koma. Jadi langsung ditulis nama tanpa gelar, tanpa tanda baca. Ya, seperti di ijazah SMA ya. Kemudian tempat lahir sesuai ijazah terakhir. Nah, ini krusial Bapak Ibu, tempat lahir ini sesuai dengan ijazah terakhir ya, pastikan sesuai. Ijazah SMA maksudnya ya. Ijazah SMA. Oke, sudah diisikan ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, itu ada usia. Usia. Ya, usia ini hanya angka ya Bapak Ibu. Hmm, Jangan usia ditulis misal 80 tahun, nggak akan mau. Jadi hanya angka. angkanya Nanti saja. ya Bapak Ibu angka. Angka itu ya 234 Hmm. ya Bapak Ibu.
Nah, yang tempat ini tadi, misal Bapak Ibu, KTP saya beda, ikuti ijazah. Kami hanya minta suruh ngikutin ijazah. Di KTP beda itu terserah. Yang penting Bapak Ibu ikuti sesuai ijazah. Ya. Ya, ini akan krusial Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngaco ngisinya, nanti di PDDiktinya akan rumit, beda. Hmm. Oke, lanjut Mas Edi. Oke, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini juga diisi dengan sebenar-benarnya, gitu ya. Jangan salah, dipastikan betul. Jadi di situ ada date, month, years. Jadi ditulis harinya dulu, tanggal berapa, kemudian bulan berapa, kemudian tahun. Semuanya angka ya, misalnya ya itu ada pilihannya nanti itu. Gitu Jadi ya. Jadi Bapak Ibu nanti paling mudah klik yang ini. Karena nanti tampilannya beda-beda. Ada yang bulan dulu, ada yang tanggal dulu. Jadi Bapak Ibu klik yang bagian ini. Nanti dipilih di sini. Ya, dipilih, nanti ini sesuaikan. Nah, ini tanggalnya nih, tahan, ini bisa di-scroll nih. Makanya jangan pakai HP. Kalau yang isi HP itu saya akan ngerti. Kalau Bapak Ibu yang maaf gaptek, nanti akan bingung. Makanya harus isi. Ini sebenarnya ngisinya nanti bisa didampingi anak, saudara, ataupun operator di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Tuh, nanti ini dipilih. Pilih mati saja. suaranya. Yang beli ini Mas, dijalanin. Oke, ya nanti dipilih ya, nanti diklik itu seperti yang ditunjukkan Pak itu tadi, Pak Tias, dipilih, kemudian nanti tanggal tahunnya dulu berapa, tahun kelahirannya, kemudian nanti baru dipilih bulannya, terus baru dipilih tanggalnya, tanggal berapa. Nanti bisa diminta pandu sama ini ya, yang paham operator sekolah atau keluarga anak gitu ya. Itu jangan sampai salah ya kalau tanggal lahirnya Bapak Ibu ya. Diusahakan sesuai ini karena nanti kalau ini biasanya dipakai untuk ini password untuk membuka ini apa namanya NPM gitu ya. Jadi kalau ini salah nanti Bapak Ibu tidak akan bisa cetak NPM atau cetak NIM gitu ya. Terkaitnya ke situ. Jadi pastikan sesuai. Oke, udah paham ya? Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, Ke pokoknya harus pasti Bapak Ibu yang ini. Klik dari sini ya. Di yang jelas. Misal nih, yang di tampilan saya ini adalah tanggal, bulan, tahun. Tapi jangan ngeklik yang di sini. Misal gini, 3 Mei gitu. Nah, nanti kalau ini ditulis 553 itu artinya kan 5 Maret jadinya. Itu beda hal, makanya harus pilih yang dari sini. Dan ini hanya muncul di laptop atau komputer. Jadi pilih yang bagian ini. Oke, ke yang selanjutnya itu jenis kelamin. Oke ya, jenis kelamin itu ada kodenya untuk A itu laki-laki, untuk B untuk perempuan. Saya kira sudah paham ya, sudah inilah sudah mengerti ya A atau B gitu. Tidak ada yang abu-abu ya untuk jenis kelamin ya. Oke, untuk tahun itu pilihannya hanya satu, tahun masuknya periode itu 2024, kemudian program studinya itu sudah ada pilihannya 53061, kemudian untuk periode pilotingnya itu ada periode 2, untuk agama juga sudah jelas ya, tinggal dipilih Islam, Protestan, Katolik, nanti dipilih angkanya saja ya. Oke, nomor 2 itu untuk Protestan, satu untuk Islam gitu ya dan seterusnya ya. Oke, untuk alamat asal. Nah, ini alamat asal ini sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan KTP. Jadi contoh Jalan Abdul Abjis, apa desa Maringin Jaya gitu ya. Gitu. Ya, oke. Kecamatannya harus lengkap ya diusahakan ya. Harus lengkap alamat kabupaten dan provinsinya. Jadi untuk alamat itu diisi desa, jalan, RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi. Sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu ya.
Kemudian untuk selanjutnya ini ada RT-nya sendiri. RT ini dituliskan sesuai dengan ada yang di KTP. Kalau di KTP itu enggak ada RT-nya, biasanya dituliskan 00 di RT di itu apa namanya di KTP. Pokoknya sesuai dengan KTP. Makanya tadi diminta untuk membawa dokumen KTP. Begitupun juga RW-nya ya, RW lingkungan. Jika lingkungan itu setara dengan apa? Desa ya. Dusun ya. Kalau di ini dusun, lingkungan dusun gitu ya. Terus kemudian kelurahan atau desa, kemudian kecamatan. Nah, terus ini untuk kabupaten asal. Kabupaten asal ini ada pilihannya, nanti di scroll ke bawah. Nah, itu ada pilihannya. Makanya nanti pakai laptop ya, jangan pakai handphone. Nanti repot kalau handphone. Jadi pakai laptop, dipastikan benar sesuai, dicari dulu kabupaten apa. Itu ada semua. Kalau tidak ada di situ, pilih kabupaten terdekat. Ya, kalau tidak ada di daftar itu, pilih kabupaten terdekat, gitu ya. Misalnya di Bekasi, Bekasi nggak ada, pilih di Tangerang, gitu ya, Kabupaten Tangerang, gitu, dan sebagainya. Ya, pokoknya dipilih yang terdekat jika tidak ada. Begitupun dengan ini apa namanya provinsi ya. Kalau provinsi pasti ada provinsi. Provinsi lain-lain itu untuk yang 999 itu jika tidak ada atau provinsi baru itu nanti pilih yang lain-lain. Kemudian kalau yang tinggalnya di luar negeri ya silahkan pilih di nomor 901 itu ya. Oke. Untuk kode pos ini juga harus diisi untuk domisilinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya alamat di Bandar Lampung. Apa? Nah, itu untuk alamat tinggal di Bandar Lampung ya. Ini kan data apa namanya Bapak Ibu ini kan domisilinya banyak nih bermacam-macam nih ada yang enggak di Bandar Lampung juga. Jadi nanti yang untuk alamat tinggal di Bandar Lampung itu silahkan diisikan tidak ditinggal di Bandar Lampung gitu ya. Oke, karena kalau memang tidak ya Bapak Ibu ya, jadi dipastikan itu domisilinya. Kemudian status tinggalnya jika tidak di Bandar Lampung ya pilih di rumah sendiri gitu ya. Yang paling gitu ya. Oke, untuk nah ini nomor kartu keluarga ya. Kartu keluarga ini diisikan sesuai dengan di KK, dipastikan dicek betul-betul ya. Dicek betul-betul lagi nomornya jangan sampai ada yang tertukar atau kurang gitu. Jadi setelah diisikan dicek lagi itu ya. Kemudian lanjutnya NPSN SMA-nya gitu ya. Nah, ini NPSN SMA ini silahkan diisi jika ada. Jika tidak ada NPSN-nya, sekolahannya tidak ada NPSN, silahkan dikosongkan atau diisi asal nama sekolahnya saja. Jika NPSN-nya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi jika NPSN-nya SMA itu tidak ada, silahkan diisi asal SMA-nya. Tapi jika ada, diisi nomornya ya, nomor NPSN-nya. Siapa? Marina. Ada yang namanya Marina? Marina?
Kosong ke bayar. Pak, untuk yang lingkungannya itu gimana ya, Pak? Hanya dengerin Bapak Ibu. Kan malas saya jelasin ulang. Kan tadi sudah dijelaskan. Lingkungan itu dusun. Iya, Makanya dusun. harus dipahami ya. Pak, ini Lingkungan itu dusun. saya buka coba di laptop, Pak. Ini tentang tanggal lahir. Itu yang nggak bisa diklik, Pak. Ada itu kotak kecil di sebelah kanannya itu. Nah, tidak ada kotak kecilnya, Pak. Makanya saya bilang DTY gitu kan. Jadi kok nggak bisa MMDDYY. Kok nggak ada Ya, kotak MMDDI kecilnya? berarti M itu bulan. M itu bulan, Pak. Ya, Moon bulan. Jangan keselip ya. Makanya nggak mungkin nggak ada sebenarnya. Salah Nggak nih. browser yang lain aja. Tolong Oh, didampingi itu. ya Bapak Ibu. Karena itu slip tuh. Misal Terus nanti kalau nggak, dengerin dulu, 5 Maret jadi 3 Mei itu. Bisa jadi itu nanti. Kalau ininya tidak detail ya. Karena ini beda-beda nih. Kalau di tampilan kami, nah, DDMMYY. oh di sini tampilan kami yang ada Iya, makanya jangan MMDDYY. jangan slip. Makanya harus yang muncul seperti ini. Kalau ini udah pasti benar. Misal nih, ini 11 September langsung muncul otomatis. Ini akan beda Bapak Ibu kalau Ibu salah input jadi 0911. Ini jadinya Hmm. 9 November Ibu lahirnya. Hmm. Makanya harus muncul ini, cari browser yang lain. Browser tahu ya, ada Google Chrome, ada Mozilla, itu dicek aja. Dari Mozilla. Udah ya, ini harus klik yang ini, yang otomatis sendiri. Dari Iya, karena tidak ada yang otomatis makanya kita tanya. Makasih ya, enggak Pak. bisa, harus dari Google, saya buka aja. Soalnya ini pasti ada, punya saya ada. Ini Apa namanya, buka browser dari yang lain. Ibu buka pakai browser apa itu? Mozilla, Pak. Dari yang Bentar ya, Google Pak. Chrome atau yang Internet Edge. Kayak mana ya cara kamu? Makanya didampingi. Harusnya ibu ngerti sih. Ini seperti ini tampilannya. Di Oke. ya buka browser lain, jangan pakai Mozilla. Nah, kita lanjut Oke, dulu Pak. Mas Edi, nanti pertanyaan nanti. Makanya ini semua harus dengarkan ya. Kami nggak akan ngulang. Kalau ngulang nanti bisa 10 jam kita. Nggak selesai-selesai. Kemudian lanjut coba tadi siapa tadi? Bu Nurul Hasanah di mana SMA-nya? SMA Negeri 150, Pak. Sumatera Utara. Nah, nanti NPSN ini sebenarnya bisa dicari misal NPSN mana Ada. SMA Negeri 150. Ya, dapat Pak NPSN. 5. Tapi kalau di ijazah SMA Negeri 150. Nah, NPSN-nya kalau di ijazah tidak ada. Tapi kalau nyarinya di Google ada, Pak. Ya, Versi makanya yang itu maksud terbaru. saya nyari lah di misal gini kayak di Google ini NPSN SMA Negeri 150 gitu. Jadi di sini ada gitu. Cari ada yang ada NPSN-nya. Ini kan NPSN nih. SMA Negeri 150 NPSN-nya ya ini gitu. Nah, inilah yang dipastekan ke registrasi tadi. Ya makanya gini biar Bacaan nggak dua itu bingung ya. ya didampingi ya. Nanti nanya lagi gimana cara nyarinya. Nah, itu kalau bingung sih minta didampingi gitu. Oke, kalau memang misal sekolahnya tidak ada NPSN-nya, ya tadi kami sudah kasih solusi, ditulis saja nama SMA-nya. Lanjut Mas Edi. Baik, Pak. Ya, oke, lanjut ke tahun lulus. Tahun lulus ini ada di ijazah, jadi sesuaikan dengan tahun lulus yang ada di ijazah SMA-nya ya. Itu. Oke. Kemudian nomor ijazah. Nomor ijazah itu ada yang di pojok kanan atas, ada yang ada di bawah. Gitu ya. Jadi tolong diisikan. Kalau ijazah-ijazah dulu itu ada nomornya tuh dipakai titik-titik gitu kalau nggak salah dibolongin gitu ya. Jadi dicek lagi, pasti tahulah Bapak Ibu nomor ijazahnya, dicek. Terus ijazah saya hilang, tanya begitu kan. Ya, untuk data PDDikti atau data yang lain-lain itu tidak tahu menahu mengenai data atau barang-barang yang hilang gitu. Jadi harus dipastikan ada, tidak mau gimana tahu caranya gimana, pokoknya harus ada begitu ya. Kemudian untuk tanggal ijazah juga ada di ijazah juga. Kemudian lanjut next. Kemudian ada nomor handphone. Nomor handphone ini handphone yang aktif ya. Kalau bisa yang ada nomor
ini ya yang tertera WA ya. Jadi nomor handphone aktif. Jadi dipastikan nomornya aktif agar bisa dihubungin. Kemudian email. Nah, email ini Bapak Ibu bisa pakai email belajar.id. Ya. Tidak perlu pakai email Gmail, pakai belajar.id. Karena apa namanya? Itu yang sudah ada gitu, yang sudah pasti ada kalau Bapak Ibu email itu kan. Gitu. Jadi email belajar.id. Oke, untuk golongan darah selanjutnya itu sudah ada pilihannya. Untuk A itu nomor 1, untuk B itu nomor 2, AB nomor 3, kemudian untuk O itu nomor 4. Jadi silahkan dipilih, disesuaikan. Kemudian untuk ketunaan, ketunaan itu tunanetra atau buta itu ada pilihan nomor A ininya, atau B, C untuk tunawicara, D untuk tunadaksa, dan tidak ada E itu untuk yang normal, tidak ada ketunaan ya, pilih yang E. Warganegaraan itu jika warga negara asing pilih G, kalau warga negara asli Indonesia pilih A, gitu ya. Dan seterusnya. Oke, untuk status pernikahan, A untuk menikah, B untuk belum menikah, C untuk janda atau duda. Itu ada pilihannya, nanti dipilih ya. Untuk nama ayah kandung, ini diisikan sesuai dengan KTP. Jika ayahnya sudah tidak ada, ya dituliskan namanya saja gitu. Nah, itu ada status bawahnya itu kan statusnya masih hidup atau sudah meninggal, A atau B gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Mudah dimengerti yang ini. Tempat lahir ayah, pasti tahu lah, masa nggak tahu tempat lahir ayahnya gitu ya. Kemudian tanggal lahir ayah, jika sudah meninggal kan juga pasti tahu gitu kan ya. Tanggal lahirnya. Sama seperti yang di atas tadi, untuk tanggal lahir ayah juga dipilih gitu ya. Dipilih. Jika tidak muncul tadi Pak Tias menyarankan untuk ganti brosurnya. Pilih di kotak bagian kanan itu ada kotak kecil bentuk kalender, diklik nanti akan muncul tanggal, bulannya, tahunnya gitu ya. Kemudian nomor HP ayah kandung. HP ayah kandung ini jika memang sudah tidak pakai HP atau sudah meninggal ya diisikan dengan tanda ya, atau nomor HP kita itu tidak apa-apa gitu ya. Diisi dengan nomor HP kita, Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian nik ayah. Nik ayah ini jika sudah tidak ada, oke ya. Kalau kakak Bapak Ibu itu masih satu dengan kakak orang tua, itu biasanya masih ada itu nik ayah itu ya. Gitu. Oke, untuk pendidikan ayah itu silahkan diisikan, itu ada daftarnya untuk A sampai L itu abjadnya, itu sudah ada semua kriterianya. J, SD, L itu tidak ada atau tidak sekolah gitu ya. Jadi tidak tamat itu ada pilihannya semua gitu ya, sudah ada gitu ya. Jika tidak ada di sini contohnya Pak, saya tuh astronot gitu ya. Jadi ya di astronotnya tuh sipil, swasta atau negeri gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Untuk penghasilan ayah silahkan diisikan nominalnya, penghasilannya berapa. Nama, kemudian nama ibu kandung. Nama ibu kandung ini, nah ya, untuk nama ibu kandung ini juga jangan asal ya, jangan pakai nama alias gitu ya. Jadi nama ibu kandung ini nama gadis ibu kandung, karena ini nanti akan sinkron gitu ya. Jadi nama gadis ibu kandung tanpa gelar juga. Jadi walaupun sudah ada gelar haji atau sudah ini, jadi nama gadisnya saja sesuai dengan kakak itu, Bapak Ibu ya. Jadi nama gadis ibu kandungnya seperti iya. Tuh. Kemudian status ibu itu A masih hidup, B sudah meninggal gitu ya. Sama dengan mengisi
waktu ayahnya tadi. Kemudian tanggal lahir ibu. Ya selanjutnya di bawah sama itu nanti seterusnya dengan pengisian-pengisian yang ini. Wali, nah ini Bapak Ibu, wali ini jika tidak ada diisikan saja strip ya, diisikan dengan tanda strip. Jika tidak ada wali, nomor HP juga di strip, pekerjaan ini, nah ini tidak ada, pilih L gitu ya. Selanjutnya penghasilan wali juga diisi dengan tanda strip gitu ya. Baik, baik. Coba kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Tolong diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik ya. Pertama itu nomor peserta, nomor UKG. Itu nomornya ya tidak pakai add guru. Itu tidak usah, jadi nomornya saja. Gitu ya. Nomor saja. Oke. Kemudian NIK KTP, pastikan benar sesuai. Oke ya, NIK KTP sesuai dengan KTP masing-masing, dicek lagi. Itu. Kemudian nama peserta tanpa gelar depan ataupun tanpa gelar belakang, akademik ya. Haji juga tidak perlu, gitu. Hajah juga tidak perlu, begitu ya. Kemudian tanpa tanda baca, cukup pakai spasi aja. Jadi kalau tanda bacanya itu contohnya titik, koma gitu ya. Jadi ini Edi Hardika itu tidak usah gitu ya. Titik, jadi Edi Hardika tanpa titik gitu ya. Itu yang benar. Begitupun juga yang di depan Muhammad itu tidak usah pakai titik. Jadi M Iqbal gitu. Tidak usah M titik Iqbal gitu ya. Nah, itu sudah dikasih contoh. Begitu ya. Oke, selanjutnya tempat lahir. Tempat lahir sesuai ijazah. Pak, KTP saya beda tempat lahirnya. Sesuaikan dengan ijazah SMA. Ya, ya ijazah SMA ya. Ini ijazah terakhir ini maksudnya ijazah SMA. Jadi sesuai dengan ijazah SMA-nya. Jadi kalau udah S1, S2, cek ijazah SMA-nya saja. Sesuai dengan ijazah SMA. Gitu ya. Kemudian usia. Usia ini juga angka saja, tahunnya tidak usah. Jadi kalau usianya 40 tahun ya 40 saja, angka 40 gitu ya. Gitu ya. Sampai dengan usia paham ya. Kemudian selanjutnya saya ulangi lagi di tanggal lahir. Tanggal lahir itu dipastikan sesuai dengan ijazah atau KTP-nya. Jadi pastikan tanggal, bulan, tahunnya sesuai ya. Oke, sudah paham ya. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin juga sudah jelas. Lanjut, tahun juga sudah jelas. Program studi sudah jelas. Periode piloting jelas. Agama juga saya rasa sudah jelas. Oke, untuk alamat ini saya ulangi lagi, alamat asal ini sesuai dengan KTP. Kalau ada jalan jadi isi jalan, desa, kemudian kelurahan kalau pakai kelurahan, RT RW, kecamatan, kabupaten, provinsi gitu ya. Kemudian RT-nya berapa, RW-nya berapa, lingkungan atau dusun itu apa gitu ya. Kemudian kelurahan atau desa, kecamatan, kemudian kabupaten asal ini dipilih ya. Kabupaten asal dipilih sesuai dengan kabupaten tempat tinggalnya. Jika tidak ada di daftar, silahkan pilih kabupaten terdekat dengan Bapak Ibu. Kemudian untuk provinsi itu juga sama. Provinsi itu silahkan dipilih provinsi Bapak Ibu tinggal. Jika tidak ada juga pilih provinsi terdekat. Bukan, sorry, provinsi lain-lain, maaf, nomor 999 itu ya.
Atau tinggal di luar negeri, pilih 901. Oke, untuk alamat di Bandar Lampung. Oke, untuk tempat tinggal di Bandar Lampung ya. Oh ya, kode pos. Kode pos ini juga diisikan. Pastikan kode posnya sesuai. Kalau nggak tahu, cek di Google, ada itu. Kode pos tempat tinggal masing-masing. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk alamat tinggal di Bandar Lampung. Jika tidak tinggal di Bandar Lampung, tulis tidak tinggal di Bandar Lampung. Gitu ya. Kemudian statusnya pilih yang E, rumah sendiri. Kalau tidak tinggal tapi ya, jika tidak tinggal di Bandar Lampung gitu ya. Kalau tinggal di Bandar Lampung ya bisa pilih di rumah orang tua, kos, rumah saudara atau yayasan gitu ya. Untuk nomor keluarga, nomor kakak ini pastikan juga benar, sesuai, dicek lagi dengan teliti ya. Kemudian NPSN SMA ini tadi sudah saya jelaskan. Jika tidak ada atau bisa dicek dulu di Google NPSN SMA-nya apa, diketik. Jika tidak muncul baru dituliskan nama SMA-nya saja, nama sekolahnya gitu. Pak, tidak didengar suaranya, Pak. Oke. Sudah? Kemudian nomor handphone ini diisikan dengan nomor handphone yang ada WA-nya gitu atau aktif ya, handphone yang aktif gitu ya. Kemudian email ini pakai email belajar.id. Gimana, Pak? Oke, golongan darah sudah jelas, ada pilihan angkanya. Untuk A itu 1, untuk O itu 4 gitu ya, pilih nomornya. Untuk ketunaan untuk ketunaan itu ada A sampai E, itu bisa dicek lagi, nanti dibaca sendiri, dipilih. Kewarganegaraan itu ada Indonesia asli itu A, atau warga negara asing G, dan selanjutnya. Untuk status pernikahan itu sudah menikah atau belum menikah, atau janda atau duda. Next, nama ayah kandung. Nama ayah kandung ini cek di kakak bapak ibu. Sesuai dengan kakak tanpa gelar, status ayah itu masih hidup atau sudah meninggal, tempat tanggal lahir ayah, kemudian selanjutnya itu ada tanggal lahir ayah, tempat lahir ayah gitu ya. Nomor HP ayah jika tidak ada handphonenya bisa diisikan dengan nomor bapak ibu begitu ya. Untuk nik ayah itu bisa dicek di kakak. Ya, cek di kakak lama ayah, jika ayahnya sudah meninggal ya. Oke, untuk pendidikan silakan dipilih A sampai L, itu sudah ada daftarnya. Untuk pekerjaan itu juga ada itu. Nah, itu wira swasta atau pengusaha petani, honorer, PNS pemerintah gitu ya. Oke, untuk penghasilan ayah silahkan diisikan di situ berapa nominalnya. Ya, nggak usah pasti, angka pastinya tidak usah, tapi perkiraan saja, kira-kira 1,2 M gitu, atau berapa. Nama ibu kandung ini juga harus sesuai ya. Ini dipastikan benar nama ibu kandung sesuai dengan kakak tanpa gelar. Jangan nama alias ya, nama panggilan, tapi nama gadisnya, nama di kakak gitu ya. Kemudian statusnya hidup atau sudah meninggal, kemudian tempat lahir ini sama semua ke bawah sesuai dengan isian ayah tadi ya. Kemudian wali, ini untuk wali ini nama wali jika tidak ada itu diisikan dengan tanda strip. Oke, selanjutnya itu
Kalau sudah selesai semua, sebelum submit, scroll lagi ke atas, cek lagi satu persatu. Jangan sampai ada data yang salah atau terselip. Gitu ya. Jika sudah semua pasti, baru diklik submit. Gitu. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya untuk penjelasannya.